kegelisahan yang timbul dalam hati manusia, dalam perilaku manusia, bukan karena gempa bumi atau sebagainya, tetapi karena keberdosaan manusia. Jika kita bercerita kepada keluarga kita, mungkin kita tidak mendapat jawaban. Tapi apa? Kita harus bercerita kepada Tuhan. Tuhan memang tidak kita lihat, tapi kuasa dan kasih-Nya, Dia akan bisa memberikan jawaban tepat pada waktu. Tuhan lihat bahwa Musa memang yang layak untuk menjadi apa? Pemimpin. Layak dalam arti mau untuk menjadi apa? Menjadi pemimpin. Jadi itu iman dan juga apa? Praduga. Oke, shalom untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Kita pada hari ini berada di program Diskusi Sekolah Sahabat. Diskusi di mana kita akan belajar, bertukar pikiran, belajar Alkitab terlebih khusus, dan kita akan mendalami firman Tuhan. Oke, di studio ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan narasumber yang kompeten, dan narasumber yang pertama ialah sahabat orang muda kita. Dan sebentar dia akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan juga untuk pertanyaan hari ini ialah, apakah Anda pernah merasakan pengalaman yang selalu dihantui oleh rasa kegelisahan? Silakan. Halo semuanya, baiklah, perkenalkan, nama saya Yemima Manurung. Saya dari GMHK Cililitan. Oke. Pertanyaannya, apakah pernah merasakan pengalaman yang dihantui oleh rasa gelisah? Yang, gelisah banget ini. Silakan. Ya, saya pernah merasakan gelisah. Pada saat saya menjalani hari-hari saya selalu kadang merasa gelisah di saat saya menginginkan sesuatu, tapi ternyata belum kehendak Tuhan. Baik, contoh seperti pekerjaan. Terkadang saya gelisah, kontrak saya sudah mau habis nih. Apa sih rencana Tuhan? Bagaimana selanjutnya? Apakah saya akan menetap di Jakarta? Atau saya mencari pekerjaan lain? Di satu sisi saya merasa, saya harus berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jawaban, memberikan yang terbaik mengenai pekerjaan. Seperti itu Kak contohnya. Ya. Oke, terima kasih Kak Mima ya. Dan juga narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom, apa kabar Pendeta? Baik, shalom Jesli, Yemima, dan juga pemirsa dimanapun mereka sudah berada. Pertanyaan sama ya tadi? Iya, pertanyaan sama Yemima, Pendeta. Sudah respon. Tentu pernah lah ya merasa gelisah, penyebabnya macam-macam. Ya, salah satu yang sering membuat saya gelisah itu kalau contohnya ada janji sama anak atau sama siapa saja belum ditepatin ya, sering gimana gitu. Itu salah satu yang membuat saya sering gelisah. Oke, terima kasih Pendeta. Inilah juga berhubungan dengan pelajaran kita selama pekan ini yang judul besar Sekolah Sahabat kita beristirahat dalam Kristus. Dan pada pekan ini kita belajar bagaimana gelisah dan memberontak. Tapi sebelum lanjut, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan doa buka yang akan dibawakan oleh Kak Mima. Disilakan. Baiklah, ayat hafalan kita pada pelajaran kedua, gelisah dan memberontak, terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Baiklah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas berkat kasih karunia Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan di surga, kami akan membuka pembahasan pelajaran diskusi sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus Tuhan beras kami, sehingga kami dapat berdiskusi dengan baik, dan Roh Kudus Tuhan beras kami, sehingga kata-kata yang dapat kami ucapkan itu semuanya berasal dari kehendak Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Mima. Oke. Ya. Jadi pelajaran kita pada minggu ini gelisah dan memberontak. Kalau kita bicara gelisah di Sahabat Petang, kita melihat bagaimana suatu cerita yang menceritakan kepada kita, penelitian menemukan bahwa hewan-hewan di kebun binatang, hewan-hewan peliharaan, mereka melaporkan bahwa ada tingkah laku yang aneh atau gejala-gejala yang aneh yang hewan-hewan itu tunjukkan, contohnya anjing atau kucing ya, hewan peliharaan, dan juga hewan-hewan di kebun binatang sesaat sebelum gempa bumi terjadi. Hebat sekali ini. Bayangkan sebelum gempa bumi terjadi, mereka sudah menimbulkan apa? Beberapa kegelisahan-kegelisahan mereka. Mungkin yang sebelumnya anjing itu atau kucing itu, mereka tenang di dalam rumah atau di kebun binatang. Ada yang hewan-hewan yang di kebun binatang mereka tenang, tetapi sesaat sebelum terjadi goncangan di bumi, gempa bumi, hewan-hewan itu mulai menunjukkan gelagat-gelagat mereka. Mereka mulai ribut, mereka melakukan sesuatu. Dan apa? Di sini, gajah di kebun binatang apa? Mereka mulai merusak sesuatu, sehingga disinilah penelitian menemukan bahwa hewan-hewan ternyata memiliki kemampuan mendengarkan, merasakan gelombang seismik gempa bumi. Jadi ternyata sebelum gempa bumi, ternyata ada gelombang seismik yang sangat kecil yang hanya bisa dirasakan oleh hewan. Dan ini terjadi mereka. Ketika mereka mengetahui akan terjadi, makanya inilah timbul rasa kegelisahan dan tidak tenang dalam hati mereka. Di sini fakta menemukan bahwa di Washington DC 23 Agustus 2011, hewan-hewan di situ di kebun binatang Institusi Nasional Smithsonian, mereka mulai bertingkah aneh sesaat sebelum gempa terjadi dengan kekuatan 5,8 skala Richter. Hewan-hewan itu apa? Mulai menunjukkan gelagat mereka. Dan pelajaran pekan ini kita akan belajar bagaimana kegelisahan yang timbul dalam hati manusia, dalam perilaku manusia, bukan karena gempa bumi atau sebagainya, tetapi karena keberdosaan manusia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di diskusi sekolah sahabat. Oke, kita kembali pada diskusi kita. Pelajaran hari Minggu, gelisah di padang belantara. Oke, silakan Kak Mima. Oke, terima kasih Kak. Baiklah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita masuk di pelajaran hari Minggu dengan judul gelisah di padang belantara. Nah, secara ringkas, pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini itu membahas tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Nah, di hari Minggu, di sini diceritakan bangsa Israel yang selama ini setelah keluar dari tanah Mesir, mereka diberikan makanan mana oleh Tuhan. Namun apa saudara-saudara? Mereka bersungut-sungut, mereka gelisah. Mengapa? Mereka mengingat pada saat di Mesir, mereka itu mendapatkan makanan daging, tidak hanya mana, tidak sayur-sayuran, beragam makanan yang mereka dapat konsumsi. Namun apa saudara-saudara? Pada saat mereka dalam perjalanan di padang gurun, mereka hanya mendapatkan mana. Mereka berpikir, apakah tidak ada makanan lain selain ini? Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Musa, saudara-saudara? Mereka mengatakan kepada Musa, apakah tidak ada jenis makanan lain selain mana? Tidak ada buah-buahan, sayur-sayuran, daging-dagingan? Nah, Musa terprovokasi dengan keluhan bangsa Israel. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya mengatasi kesulitan yang terjadi pada bangsa Israel ini? Lalu
Tuhan berfirman kepada Musa di dalam Bilangan 11 ayat 16 sampai 33. Apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, kumpulkanlah ke hadapanku para tua-tua Israel 70 orang. Untuk apa saudara-saudara dikumpulkan orang-orang tua tersebut? Ialah mereka dikumpulkan bahwa Tuhan akan memberikan burung puyuh kepada mereka agar mereka berhenti bersungut-sungut. Pada Bilangan 11 ayat 31, apa yang dikatakan saudara-saudara? Firman Tuhan berbunyi, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Berarti banyak burung puyuh yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu pada saat burung puyuh itu sudah mendarat di daerah perjalanan bangsa Israel, mereka langsung mengambilnya. Mereka lalu memakannya. Nah, apa kesimpulannya dari pelajaran hari Minggu ini? Pada saat bangsa Israel gelisah, saudara-saudara, Tuhan itu tidak tuli. Musa sebagai pemimpinnya, Tuhan gunakan untuk mencari solusi. Nah, kita terapkan ke dalam kehidupan kita sekarang. Jika kita menghadapi masalah, problema, jika kita bercerita kepada keluarga kita, mungkin kita tidak mendapat jawaban. Tapi apa? Kita harus bercerita kepada Tuhan. Tuhan memang tidak kita lihat, tapi kuasa dan kasih-Nya, Dia akan bisa memberikan jawaban tepat pada waktunya. Seperti apa yang diberikan oleh, apa yang diminta oleh bangsa Israel. Walaupun perilaku yang dilakukan bangsa Israel ini adalah kurang baik dengan cara bersungut-sungut kepada Musa. Lalu apa pertanyaannya yang timbul dari pelajaran hari Minggu ini ialah, mengapa kita mudah untuk mengingat masa lalu daripada masa sekarang? Bagaimana ya pendeta kita menanggapi hal itu? Contoh, Yemima lebih suka membandingkan kejadian masa lalu. Oh, masa lalu kenapa ya aku seperti ini? Sedangkan masa sekarang aku diberikan Tuhan seperti ini. Mungkin bisa diberikan masukannya pendeta. Iya, pendeta. Baik ya Mima, Yesli dan pemirsa di mana berada, cara kerja otak kita itu kan merekam. Rekam. Jadi apa yang sudah terjadi dulu rekam. Nah, ada juga rekaman yang terjadi dulu itu langsung ingat, ada juga dipancing gitu, dipancing kita apa. Contohnya yang gimana sih yang gini-gini? Oh iya benar itu. Lalu yang kedua, kalau kita masuk ke dunia komputer ya, ada yang namanya delete dengan format. Kalau delete itu sebetulnya data itu masih di situ. Itu bisa dipanggil. Tapi kalau format itu apa? Hilang sama sekali. Walaupun katanya ada aplikasi yang apa? Yang bisa memanggil itu lagi. Tapi ya kalau format itu sudah agak sulit. Jadi kira-kira seperti itu cara kerja pikiran kita ya Mima dan pemirsa. Jadi kita wajar mengingat masa lalu, karena kalau kita mengingat masa depan kan itulah aneh namanya kan. Tapi mengingat masa lalu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara dari sudut rohani ya, rohani, cara kerja otak tetap sama, cuman yang menjadi pertanyaan apa yang diingat. Ditambah memang setan juga bekerja membuat kita selalu mengingat masa lalu yang kurang baik. Apalagi pada waktu kita membicara tentang pertobatan dan lain sebagainya. Jadi karena setelah manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan kita itu adalah selalu membuat kesalahan, selalu mau berdosa, dan itu menjadi satu kebiasaan yang diulang-ulangi, dan itu menjadi sesuatu yang nikmat buat kita. Betul. Contoh, kenapa kita bilang nikmat? Kalau kita bicara masalah tempat tinggal ya, di Jakarta ini kan terkenal dengan banjir. Sebetulnya secara kesehatan, itu tinggal di pinggir sungai itu kan kurang bagus. Dulu saya pernah punya istilah, nyaman belum tentu aman, tapi aman itu bisa nyaman, bisa juga tidak nyaman. Jadi banyak orang yang tinggal di sana itu sudah merasa nyaman, walaupun itu tidak aman. Kenapa merasa nyaman? Karena itu sudah mereka biasakan, sudah mereka hidupkan itu dari tahun ke tahun, dari turun beberapa generasi lah. Nah, begitu juga dengan kita, begitu juga dengan bangsa Israel. Itu mengindikasikan bahwa mereka lebih banyak bergaul dengan Allah-Allahnya orang Mesir dibandingkan dengan Allah mereka.
Karena kan baru 1 tahun. Iya, betul. Sulit merubah. Nah, contoh lagi. Nggak tahu di gereja kalian masing-masing, Yemima di Cililitan, itu kan sekarang ada lagu Sion edisi baru tuh. Iya, Ya, diselengkapi. mana yang sering dinyanyikan? Mana Ya? sering dinyanyikan. Lalu yang sering nyanyi di kepala, lagu Sion lama atau lagu Sion baru? Lagu Sion lama. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena itu sudah Terekam. kita hidupkan Lama. lama. Itu kita hidupkan apa? Depan aja kira-kira seperti itu situasinya Yemima yang terjadi di di pelajaran hari Minggu ini. Kira-kira Oke, baik. Terima kasih pendeta. Ya. Kembali kepada Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana. Oke, kita datang pada pelajaran hari Senin. Dengan judul itu menular. Apa yang sebenarnya menular? Ayat inti kita baca dalam Bilangan 12 ayat 1-3. Demikian. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Oke. Kalau kita melihat pelajaran saudara, apa sebenarnya yang menular? Di sini dikatakan bahwa Miriam langsung mengatai Musa dengan mengambil istrinya orang Kus. Tetapi kalau kita baca terus di perikop ini, sebenarnya bukan itu tujuannya. Sebenarnya bukan istrinya yang jadi masalah di sini. Yang jadi masalah di sini ialah Miriam menginginkan sesuatu yang lebih. Dia pingin sesuatu yang lebih yang nggak dia punya sekarang. Yaitu apa? Musa memiliki roh kenabian. Musa memiliki roh kenabian, karunia kenabian yang Tuhan berikan kepada Musa. Kita lihat, padahal mereka ini, kalau kita bisa katakan, mereka ini adalah tua-tua Israel. Musa ialah Allah Tuhan. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa. Harun adalah imam besar di situ. Dan Miriam juga memegang hal penting di situ. Tetapi ketika dalam keluarga ini apa? Ternyata dalam hati Miriam timbul. Dia mulai ada kecemburuan di sana. Dan kecemburuan ini kita lihat bukan hanya kepada Miriam, menular juga kepada Harun. Bayangkan, sampai Harun ikut. Miriam serta Harun, ikut-ikutan ini Harun. Kita lihat dalam penjelasan sekolah sahabat. Harun dan Miriam juga memainkan peran yang penting dalam kepemimpinan. Tetapi mereka merasa terancam oleh pengembangan pemimpin yang baru dan berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Bayangkan, mereka adalah tua-tua. Kalau bisa dibilang, mereka ini ialah elit bangsa Israel. Secara tidak langsung mereka sementara meragukan Tuhan. Sementara meragukan bahwa, oh Tuhan, cuma Musa Tuhan bicara melalui dia. Tetapi di sini kita belajar bahwa ternyata hak kenabian itu adalah hak prerogatif Allah untuk memilih. Karunia kenabian. Dan kita baca di ayat yang selanjutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa dan Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga dari kemah pertemuan, maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya lalu berfirmanlah ia. Dengarkanlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadap aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan tiang awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju.
Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Bayangkan, ketika Miriam mempertanyakan eksistensi Musa, dia mempertanyakan bahwa, orang ini istrinya saja bukan orang Israel, orang Midian. Memang cuma sama dia Tuhan berfirman. Tetapi Tuhan katakan apa? Kami berhadap-hadapan. Ketika Tuhan memberikan pernyataan kepada Musa, nggak pakai teka-teki. Tuhan berbicara secara langsung. Tetapi apa? Miriam apa? Tidak takut mengatai Musa. Ini juga pelajaran penting bagi kita. Seringkali kita di dalam gereja nggak takut ngata-ngatai hamba Tuhan. Seringkali karena kita udah nggak tahan emosi ini, kita lepas kendali dan apa? Nggak takut ngatai umat-umat Tuhan, pendeta, dan lain-lain. Tetapi di sini kita belajar, jangan pernah mengatai. Jangan pernah mengatai hamba-hamba Tuhan. Karena mereka adalah utusan Tuhan secara langsung. Mungkin mereka memiliki beberapa kekurangan. Tapi ingat, mereka adalah utusan-utusan Tuhan. Sehingga kita lihat di ayat 11. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Lihat, Harun sendiri mengaku dia ikut dalam bersekongkol untuk mempertanyakan karunia kenabian Musa. Sehingga apa? Dibilang, Tuhan, janganlah timpakan kepada kami. Sehingga di sini ditunjukkan bahwa apa? Harun ikut serta, padahal Harun adalah imam besar bangsa Israel saat itu. Ini, hukuman Tuhan yang sekolah sahabat katakan. Hukuman Tuhan untuk Miriam dengan kusta yang sementara menceritakan dengan jelas ketidaksenangnya terhadap mereka berdua dengan membantu membawa perubahan sikap yang dibutuhkan keluarga ini. Permohonan Harun untuk Miriam menegaskan bahwa dia juga terlibat, dan sekarang gantinya kritik dan kegelisahan, kita melihat Harun memohon Miriam, dan kita melihat Musa menjadi perantara atas nama Miriam. Inilah kita lihat. Yang tadinya apa? Harun mengikuti Musa, mengikuti Miriam untuk menghasut Musa, tetapi sekarang apa? Mulai dia gelisah. Dia mulai ada rasa takut. Karena apa? Karena sudah mulai penghukuman Tuhan. Dan disinilah Musa tidak pernah membiarkan. Dan ini di ayat 13, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, sekiranya ayahnya meladaimu, tidaklah ia mendapat malu selama 7 hari, biarlah dia selama 7 hari dikucilkan, keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Inilah yang terjadi. Ketika apa? Ketika mereka merendahkan hamba Tuhan, maka penghukuman Tuhan langsung yang menjadi bagian mereka. Makin seru pembahasan kita, tetapi jangan kemana-mana. Selamat datang kembali. Pendeta, mungkin ada pendeta mau tambahkan di hari Senin ini? Baik, Jesli dan pemirsa. Mungkin langsung hari Selasa, dan kalau ada tambahan nanti saya tambahkan ya. Langsung Selasa. Kegelisahan menyebabkan pemberontakan. Jadi tadi pelajaran hari Minggu menceritakan tentang gelisah, lalu dikatakan kegelisahan itu menular, lalu menghasilkan apa? Menghasilkan pemberontakan. Jadi kenapa gelisah? Karena ada sesuatu yang nggak beres. Nanti kalian akan alami kalau sudah punya anak dan anak itu masih bayi. Bayi kan belum bisa bicara. Maka saya sering bercanda, kalau ada orang yang ngambil jurusan kedokteran, yang paling sulit kedokteran itu menurut saya itu adalah dokter hewan dengan dokter bayi. Karena nggak bisa ditanya sakit apa kan gitu kan. Dokter anak lah khususnya ya. Dokter anak. Jadi nanti bayi, ya anak bayi lah ya, kan belum bisa bicara. Ekspresinya nangis gitu. Lapar nangis, kekenyangan nangis, haus nangis, kebanyakan minum nangis, ya kan, ngantuk nangis, semua nangis gitu. Jadi kenapa dia nangis? Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Nah, kenapa orang gelisah? Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang tidak beres menimbulkan kegelisahan itu? Nah, kalau saya lihat dari pelajaran hari Minggu dan Senin, hubungan mereka dengan Tuhan itu kan kurang baik.
sehingga menimbulkan hubungan dengan orang lain pun tidak baik. Makanya ada sebutan lagu mengatakan loving God, loving each other. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan mencintai orang lain. Otomatis itu ya. Otomatis itu tidak bisa dibohongin itu. Nah, kalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan lebih baik, otomatis dengan yang lain pun baik. Ya, hubungan yang sehat ya, bukan hubungan yang tidak sehat. Itu otomatis akan apa? Akan baik. Jadi bangsa Israel gelisah oleh karena apa? Hubungan dengan Tuhan tidak baik. Yang diingat, yang dulu yang enak-enak, sedangkan lebih banyak tidak enaknya kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena Alkitab mencatat, karena mereka sudah tertekan di Mesir, suara mereka kan sampai berteriak istilahnya kemana? Ke Tuhan, ke sorga, sehingga Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin mereka. Lalu ini menular. Apa itu menular? Itu mempengaruhi orang lain. Lihat, siapa yang dipengaruhi? Kita bicara lebih spesifik. Miriam. Oleh karena kegelisahan Miriam mempengaruhi Harun, juga mempengaruhi Musa. Kegelisahan bangsa Israel juga mempengaruhi Musa. Tetapi yang baiknya adalah Musa selalu bertanya kepada Tuhannya. Itu hal yang apa? Yang baik. Nah, kegelisahan-kegelisahan ini pada saat tidak diselesaikan akan menimbulkan pemberontakan. Pemberontakan itu artinya tidak setia kan gitu. Kalau dalam istilah sekarang itu dunia politik, mosi tidak percaya. Kira-kira seperti itu. Demo sana, bikin isu sana sini. Karena apa? Hubungannya tidak baik. Dia tidak mengenal pemimpinnya. Itu yang pertama di hari Selasa. Lalu yang menarik di sini, sesuai dengan pelajaran kita 1 kuartal, pada saat kita kurang istirahat, kita akan mengambil keputusan yang salah. Betul. Ini yang menarik di pelajaran ini. Di alinea yang ke-1, kedua, ketiga lah itu ya dari atas. Ketika hati kita gelisah, kita bergumul untuk berjalan dengan iman. Kegelisahan bagaimanapun tidak hanya mempengaruhi emosi kita. Para ilmuwan memberitahu kita bahwa ada garis lurus sebab dan akibat antara terlalu sedikit istirahat, termasuk kurang tidur dalam pilihan buruk yang mengakibatkan obesitas, kecanduan, dan lebih banyak kegelisahan dan ketidakbahagiaan. Jadi sebelum mengambil keputusan tidur dulu ya. Iya, betul. Iya. Ini kan dikatakan. Jadi contoh, kalau ada masalah, ini perhatikan. Saya mengalami beberapa kepemimpinan ya, mulai sejak Sumatera Utara. Saya melihat kalau pemimpin itu meninggalkan masalahnya di luar rumah dan di luar kamar tidurnya, pemimpin itu akan lebih objektif mengambil keputusan. Kenapa? Karena dia pulang ke rumah istirahat dengan baik. Tapi kalau dia habiskan waktunya panjang lebar, lalu apa? Bawa pulang ke rumah lu kurang istirahat, terutama kurang tidur ya, jangan kebanyakan tidur juga, hanya tidur yang cukup. Saya melihat orang itu mengambil keputusan secara apa? Objektif. Secara apa? Sesuai dengan apa yang dikatakan di sini. Lalu situasi apa sih yang terjadi di pelajaran hari Selasa? Ini pengalaman 12 pengintai ya. Kita sama-sama tahu cerita itu. Dari kedua pengintai, 10 yang mengatakan jangan berangkat kan. Hanya Joshua dan Kaleb mengatakan ayo kita berangkat. Kenapa? Hubungan Joshua dengan Kaleb, hubungan Joshua dan Kaleb dengan Tuhannya itu baik. Iya. Baik. Sehingga dikatakan ayo berangkat kita. Karena kita tahu Tuhan pasti akan membantu kita untuk menaklukkan daerah itu. Nah, sementara yang 10 ini tadi itu dipengaruhi oleh sikap Miriam, sikap daripada Harun, sikap bangsa Israel secara keseluruhan. Karena ini kan masalah hubungan dengan Tuhannya tidak baik. Sehingga menimbulkan apa? Pemberontakan dan akibatnya yang repot. Tuhan marah kepada mereka. Walaupun Musa kan minta ampun kan? Ya, itu di pelajaran hari Rabu, Tuhan tolong ampunilah mereka. Tuhan kata, it's okay, saya ampuni. Tapi jangan lupa,
konsekuensi dari pemberontakan itu ada. Apa konsekuensinya? Tuhan tidak izinkan mereka masuk ke tanah Kanaan kecuali Joshua dan Kaleb. Kaleb. Artinya kalaupun kita dulu mungkin memberontak ya sama Tuhan kita, Adam dan Hawa kan memberontak ya. Iya. Tidak setia, kan memberontak itu tidak setia. Membelot lah ya. Kalau dalam dunia pacaran selingkuh kan itu. Kalau dalam dunia politik, dalam kekuasaan memberontak kan kita kudeta kira-kira. Kudeta. Itu sama-sama aja, ini tidak setia. Itu yang boleh saya sampaikan. Oke, terima kasih pendeta. Jangan kemana-mana. Oke, kita sampai pada pelajaran hari Rabu seorang pengantara. Silakan Kak Mima. Terima kasih Kak Jesli. Saudara-saudara kekasih, kita masuk di pelajaran hari Rabu, yaitu seorang pengantara. Di mana tadi sudah dibuka oleh pendeta mengenai sedikit pelajaran hari Rabu. Jadi apa sih tentang pelajaran hari Rabu ini seorang pengantara? Nah, pada cerita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di perjalanan mereka menuju Kanaan, banyak kejadian-kejadian yang terjadi sepanjang perjalanan mereka mengenai kegelisahan, pemberontakan. Apa yang terjadi setelah itu, saudara-saudara? Musa bercerita kepada Tuhan, bagaimana dengan bangsa ini? Kenapa seperti ini bangsa Israel? Kenapa mereka selalu mengeluh, sedikit bersyukur? Apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan menawarkan untuk menghancurkan bangsa Israel dan membuat bangsa yang sama sekali baru melalui Musa sebagai bapa mereka semua. Jadi Tuhan ingin menghancurkan bangsa Israel karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut, tidak bersyukur atas berkat yang mereka terima. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka diberikan hidup untuk tenang menuju tanah Kanaan, tapi mereka tidak melihat hal tersebut. Seperti yang dikatakan pendeta tadi, bagaimana kedekatan antara bangsa Israel kepada Tuhan mereka. Lalu apa yang dikatakan di sini? Musa berdoa kepada Tuhan dalam Bilangan 14 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Nah, Tuhan tidak jadi memusnahkan bangsa Israel. Tuhan menggunakan Musa sebagai pengantara kepada bangsa Israel karena Musa memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Lalu pesan Tuhan kepada Musa adalah, mereka yang telah mengutuki aku, mereka yang tidak mendengarkan aku, mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan memberikan penawaran dan memberikan konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. Dan seperti yang dijelaskan pendeta tadi, hanya Yosua dan Kaleb lah yang masuk ke tanah Kanaan. Jadi di bawah aplikasinya dalam kehidupan kita, kita juga bisa menjadi seorang pengantara kepada Tuhan terhadap teman-teman kita. Jika ada teman-teman kita yang ingin bercerita atau menceritakan keluh kesah, membutuhkan pertolongan, kita bisa berperan sebagai pengantara dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi istilahnya kita bisa menjadi berkat kepada mereka, bukan menjadi kutuk. Seperti itu, saudara-saudara. Mungkin ada tambahan dari pendeta? Baik. Masalah pengantara ya. Inilah kalau di sini 1400 tahun berikutnya datanglah pengantara yang sebenarnya, itu siapa? Yesus Kristus. Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa itu menunjukkan seperti itulah kira-kira yang dilakukan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Musa tidak pernah bikin salah. Dia orang yang lemah lembut.
hubungannya baik dengan Tuhannya. Orang lain yang melakukan kesalahan, dia dengan willingly ya, penuh Suka hati. keinginan, tanpa ada paksaan, katakan, aduh ampunilah mereka. Nah yang menarik, pada waktu Musa menyodorkan permohonan pengampunan kepada Tuhan, dia tidak pernah membicarakan kebaikan bangsa Israel. Ya, dia membicarakan realistis yang terjadi ya. Dia membicarakan apa yang dilakukan bangsa Israel dengan satu keberanian. Dia katakan apa? Karena engkau mempunyai rahmat yang sangat besar. Ya. Bukan dikatakan, oh bangsa ini kan sudah baik nih, sudah mau kamu pimpin. Enggak. Tapi dia datang apa? Engkau mempunyai rahmat yang sangat besar. Ini mengulangi saja. Kalau ingat pemirsa, beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbahkan di Vesper di sini, juga di tempat yang lain, masalah doa. Doa itu apa sih sebenarnya? Ya saya ulangi saja ini. Ancient Hebrew-nya itu palal ya. Palal. Lalu lambangnya tipografnya itu adalah gambar mulut dengan tongkat gembala, yang artinya berbicara kepada authority. Artinya terjadilah di sana judgment, lalu plead, pengakuan. Jadi Musa datang kepada Allah dengan satu keberanian, dengan satu pernyataan bahwa dia mengakui bahwa Allah itu penuh dengan kasih karunia. Jadi bukan menawarkan jasa-jasa yang dilakukan oleh bangsa Israel, itu tidak bisa. Sama seperti kita harus lakukan hal yang sama. Iya, betul. Jadi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, yang harus kita lakukan dalam semua komponen doa kita itu adalah, Dia adalah yang berkuasa, Dia yang mengampuni kita, semua Dia. Jangan pernah bawa, saya sudah ini, seperti yang saya di khotbah saya waktu itu, pengalaman Yesus melihat dua kelompok besar, dua orang yang berdoa, itu orang-orang Farisi dengan pemungut cukai. Orang Farisi katakan, bersyukur aku tidak seperti mereka. Aku sudah lakukan ini. Sementara orang pemungut cukai itu hanya sederhana saja doanya, Tuhan aku adalah orang berdosa, selesai. Artinya apa? Saya tidak layak, kamulah yang melayakkan. Itulah yang dilakukan oleh seorang pengantara. Bukan pengantara rohani ya, dalam hal ini bukan memberikan jasa-jasa. Kalau dikasih tahu jasa-jasa ini, mungkin Tuhan akan katakan, oh nggak cukup. Iya. Nggak cukup jasa-jasa mereka itu untuk mengampuni apa yang sudah mereka lakukan. Ya, kira-kira itu. Oke, terima kasih pendeta. Jangan kemana-mana, tetap di Diskusi Sekolah Sahabat. Oke, kita kembali pada pelajaran hari Kamis, iman versus praduga. Apa sebenarnya ini yang dimaksudkan kepada kita? Iman versus praduga. Tapi sebelum kita lanjut, kita baca ayatnya dalam 1 Korintus 10. Di sini kita melihat Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 1 sampai 11, saya mau baca dengan cepat. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingati kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut,
seperti yang dilakukan oleh beberapa orang mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini pelajaran kita pada hari Kamis. Kita lihat bahwa kesamaan ya, ini relate sekali dengan Bilangan pasal yang 14. Bagaimana apa? Kisah perjalanan Israel, mereka apa? Dipimpin Tuhan langsung dengan tiang awan dan tiang api, penjagaan Tuhan kepada mereka. Tuhan kasih makan walaupun kalau bisa dibilang mereka kalau nggak kerja sama sekali, mereka tetap bisa makan. Tuhan yang langsung kasih makan sama mereka oleh mana dari surga. Tuhan juga yang kasih minum, penjagaan Tuhan. Siang hari mereka tidak panas karena dilindungi oleh tiang awan. Malam hari mereka tidak kedinginan, ada tiang api, penyertaan Tuhan di sana. Tetapi inilah, semua ini menjadi contoh kepada kita agar kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa ini di waktu yang lalu. Kita juga lihat dalam Bilangan pasalnya yang ke-14. Bilangan pasalnya yang ke-14, kita di ayat 39. Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 39 sampai 45. Demikian. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat, dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa, tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuh, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidak meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan mendiami pegunungan itu, menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Ini kita lihat di bagian sebelumnya, kita lihat bahwa bangsa-bangsa ini disuruh Tuhan untuk apa? Untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi apa? Mereka bilang enggak mau mereka. Bahkan Yosua dan Kaleb hampir dihujani dengan batu karena enggak sependapat dengan mereka, karena mereka takut. Tetapi kali ini mereka apa? Mereka mulai lakukan praduga mereka. Oh, kita kuat, kita bisa. Bahkan tanpa arahan Musa dan tanpa arahan Allah, mereka langsung menyerang orang Kanaan dan orang Amalek. Apa yang kita lihat? Mereka semua tercerai-beraikan. Inilah, di sini kalau sahabat katakan, komitmen setengah hati seperti memberikan vaksin yang buruk. Ketika kita berkomitmen kepada Tuhan setengah-setengah, sama seperti apa? Memberikan vaksin yang buruk. Contoh seperti sekarang, COVID-19. Kita membutuhkan 2 kali vaksin. Kalau kita cuma 1 kali vaksin, nggak ada artinya itu. Tetapi kalau kita 2 kali vaksin, itulah yang memberikan kepada kita perlindungan. Dan ini kita lihat bagaimana Israel memberontak. Tuhan katakan jangan mereka langsung pergi. Sehingga apa? Mereka tercerai-beraikan di sana. Pendeta, mungkin ada tambahan dari pendeta tentang ini, iman versus praduga. Baik, ini perang ya. Perang antara VS itu kan versus ya, lawan. Versus. Iman dengan praduga. Apa sih praduga? Praduga itu anggapan. Iman itu apa sih ya? Kita sama-sama, atau saya mengulangi saja Ibrani 11 ayat yang pertama ditambah Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti ya. Iman itu adalah dasar atau respon kita terhadap panggilan Tuhan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka menganggap dirinya bisa. Lalu mereka menganggap untuk apa mempercayai Tuhan? Karena mereka menganggap dirinya apa? Bisa. Praduga itu kan menganggap, menilai gitu. Praduga tak bersalah dinilai tidak bersalah. Kalau dalam dunia hukum Indonesia. Contoh yang pernah saya alami, penggembalaan saya, Jesli, nanti kamu akan alami kalau sudah pegang jemaat secara langsung. Biasanya di gereja-gereja, apalagi di Sumatera Utara itu, orang banyak yang tanda kutip rindu ya, ingin menjadi pemimpin di gereja, ketua gereja,
pengurus gereja lah gitu, ke Iya. ketua sekolah dan apa lain sebagainya. Jadi itu yang sering membuat kami atau kita para pendeta itu agak naik tensi darahnya, tekanan darahnya. Karena bagaimana menahan-nahan orang ini untuk tidak apa? Tidak. Apalagi akhir tahun ya, pendeta. Apalagi akhir tahun itu biasa itu. Nah, satu ketika saya mengulangi saja cerita ini, pindah ke satu distrik, atau nanti dilanjutkan aja ya, Sil, ya? Oh, iya. Karena waktu sudah habis. Semakin menarik ini, kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana. Oke, kita bersama lagi. Pendeta, silahkan pendeta dilanjutkan. Ya, jadi waktu saya pindah ke satu distrik yang baru, ada 7 jemaat waktu itu, bukan 7 jemaat Wahyu, bukan yang ini memang ada kebetulan 7 jemaatnya waktu itu. Jadi ada satu jemaat bilang gini sama pendeta di sini nanti nggak perlu stres lah, nggak usah stres katanya. Kenapa? Dan pasti pendeta nggak akan stres. Kenapa? Saya bilang, gereja kami itu kalau pemilihan umumnya mayoritas menolak pada waktu dipilih gitu. Jadi mereka sangat bangga dengan statement itu, dengan situasi itu kan gitu. Lalu saya pulang ke rumah pikir-pikir. Lalu saya mendapati satu kesimpulan begini, dan saya khotbahkan di gereja mereka. Iya. Saya bilang begini, ambisi dan menolak di hadapan Tuhan itu sama. Kenapa? Ambisi menganggap saya bisa, menolak menganggap saya tidak bisa. Intinya adalah menganggap saya bisa dan tidak, kan itu. Iya. Apa bedanya dengan bangsa Israel ini? Iya. Pada waktu Musa dipilih oleh Allah, dia bilang, jangan saya. Musa menganggap bahwa dirinya lah yang akan memimpin. Tidak. Tuhan yang akan memimpin, tetapi Tuhan tidak bisa bicara langsung kepada bangsa itu. Kenapa? Bangsa itu ya kan statusnya berdosa, tidak layak, terbakar dan lain sebagainya. Tuhan memilih Musa lah untuk menjadi juru bicaranya. Itu juga yang terjadi di pelajaran hari Rabu dan hari Selasa. Itulah kecemburuan Maryam kan. Kenapa hanya kepada Musa Tuhan berbicara? Kan kira-kira begitu. Dan Tuhan lihat bahwa Musa memang yang layak untuk menjadi pemimpin. Layak dalam arti mau untuk menjadi menjadi pemimpin. Jadi itu iman dan juga praduga. Dan iman mereka ini diuji pada waktu mereka akan menaklukkan kota Jericho. Boleh nanti dibaca di buku Perjanjian Lama. Pada waktu mereka mau menaklukkan kota Jericho, mereka kan harus menyeberangi sungai itu. Menyeberangi sungai. Nah, yang menjadi pertanyaan, saya selalu tanyakan ini, menjadi pertanyaan adalah, sungainya terbelah baru mereka jalan, atau mereka injakkan dulu kaki ke bibir sungai, baru itu terbelah. Alkitab katakan, Roh Nubuat katakan, mereka langkahkan dulu kakinya menyentuh air sungai itu, baru sungai itu terbelah. Disitulah iman itu. Itulah buktinya bahwa mereka sudah mulai mempunyai iman kepada siapa? Kepada Allahnya. Nah, kalau kita ikuti secara catatan-catatan, setelah peristiwa itu banyak kemenangan-kemenangan yang dirasakan oleh bangsa bangsa Israel. Banyak sekali kemenangan-kemenangan, dan itu terjadi di kepemimpinan Joshua. Saya tidak tahu kenapa terjadi itu di kepemimpinan Joshua, tapi ya itulah. Biasa tongkat kepemimpinan itu kan diestafetkan dari pengalaman Musa dan juga kepada Joshua. Baik, kita masuk kepada hari Jumat ya, Jesli ya. Iya, pendeta. Saya akan bacakan saja di sini tulisan Ellen G. White di alinea terakhir untuk sebuah kesimpulan. Akan tetapi iman itu sekali-kali tidak ada hubungannya dengan praduga, tidak ada hubungannya. Dianggap itu tidak. Berarti tidak berkaitan. Tidak ada kaitannya. Makanya di hari Kamis itu berlawanan mereka kan. Hanya orang-orang yang mempunyai iman yang sejati sajalah yang selamat dari praduga. Sebab praduga itulah pemalsuan setan akan iman. Iman menuntut janji-janji Allah, serta mengeluarkan buah-buah dalam penurutan. Itulah iman. Penurutan itu adalah buah daripada iman. Ya. Jangan dibalik penurutan menghasilkan iman, bukan itu. Praduga juga menuntut janji-janji itu, tetapi menggunakannya sebagaimana setan menggunakannya, yaitu
untuk menjadi dalih bagi pelanggaran. Jadi mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya yang salah. Itulah praduga itu kan. Iman seharusnya menuntun nenek moyang kita yang pertama untuk mempercayai kasih Allah dan menurut segala perintahnya. Praduga menuntun mereka itu kepada pelanggaran hukumnya karena beranggapan bahwa kasihnya yang besar itu akan menyelamatkan mereka dari akibat dosa mereka. Ya nggak apa-apa kita buat begini karena Allah adalah kasih. Iya. Lupa mereka bahwa ada akibat daripada apa? Dosa. Pemberontakan. Berantakan mereka. Bukanlah iman yang menuntut perkenaan surga tanpa memenuhi syarat-syarat yang olehnya kemurahan harus dikaruniakan. Iman sejati beralaskan janji-janji serta syarat-syarat yang terdapat di dalam apa? Alkitab. Itu adalah iman, bukan praduga. Praduga itu menganggap Tuhan pasti akan hapus dosa kita, tenang aja. Kita bikin sesuka kita, enggak. Tidak, jangan salah. Iman, satu keyakinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita dan jangan lakukan lagi. Oke, terima kasih pendeta yang telah membawakan kesimpulan. Kita sudah berada di penghujung acara diskusi sekolah sahabat kita. Kita belajar banyak minggu ini. Gelisah yang hingga akhirnya, hasil akhirnya ialah pemberontakan. Tetapi ingat, semua itu akan hilang ketika kita dalam Kristus. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.